Setelah pulang lagi kadang, karena sudah dianggap alumni pesantren, keren, itu kadang ngajarin sama gurunya itu. Gurunya ngomong itu udah salah itu Pak Guru, begini Pak Guru, begitu kadang itu. Ada yang begitu itu kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad, siapa Muhammad putranya Ahmad, bin Hamdan putranya Hamdan. Sana menceritakan kepada kami Al-Hasanu, siapa Hasan bin Sufyan putranya Sufyan. Sana menceritakan kepada kami Qutaibah, siapa Qutaibah bin Sa'id putranya Sa'id. Sana menceritakan kepada kami Al-Laits, siapa Laits bin Sa'ad an Aqil putranya Sa'ad dari Aqil. Wa haddatsana dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad, siapa Muhammad bin Ahmad putranya Ahmad bin Hasan putranya Hasan. Sana menceritakan kepada kami Abdullah, siapa Abdullah bin Ahmad putranya Ahmad bin Hambal putranya Hambal. Sana menceritakan kepada kami Ismail, siapa Ismail ibnu Abi Karimah putranya Abi Karimah. Sana menceritakan kepada kami Muhammad, siapa Muhammad bin Salamah putranya Salamah. An Abi Abdurrahim, dari Abi Abdurrahim. An Zaid, dari Zaid bin Abi Anisah putranya Abi Anisah. Aniz Zuhri, dari Zuhri. An Ali, dari Ali bin Husain putranya Husain. An abihi, dari bapaknya Husain. Qala berkata siapa bapaknya Husain, sami itu mendengar siapa saya Alian kepada Ali. Yaqulu mengatakan siapa Ali, atani ata mendatangi ini kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan adapun saya, kata Ali, naimun yalah sedang tidur, wa Fatimah dan Fatimah. Jadi Ali itu sedang tidur dengan Fatimah, didatengin oleh Rasulullah. Kira-kira begitu. Wadzalika dan adapun saat itu minas sahari, yaitu waktu sahur. Jadi didatengin itu sekitar jam-jam 3-an lah, waktu-waktu sahur itu didatengin Nabi. Hatta sehingga qoma berdiri siapa Nabi ala babil baiti, di depan pintu rumah. Faqala maka kemudian bersabda siapa Nabi, apa kata Nabi? Ala tusalluna, apakah tidak melaksanakan sholat siapa kalian? Itu kerennya mertua ya. Jadi besok kalau punya mantu Mas Rom, mantunya samperin ke rumahnya, udah sholat malam belum? Ini yang punya mantu ini satu ujang udah punya mantu ini, cuma mantunya jauh dia. Iya tetap jauh ya. Gak ada yang di sini ya? Di Cadas. Bisa semua. Di Cadas ya? Ya lain-lain. Ada yang di Cikupa, ada yang di Rajik, ada yang di Pasar Kumis. Jauh. Nggak bisa mah waktu sahur didatengin. Jadi Nabi itu masih sempat-sempatnya ya. Oh telepon sekarang ya bisa. Udah sholat belum? Artinya apa? Masih dikontrol terus itu. Enggak. Artinya kan kadang kita ini sebagai orang tua kan merasa kalau anak sudah nikah lepas urusan dengan kita. Iya kan? Itu sudah tanggung jawab suami. Tapi Nabi gak begitu, masih disamperin tuh. Sudah salat belum? Ala tusalluna, apakah sudah salat kamu? Fakultu maka mengatakan siapa Ali, mujiban sebagai jawaban lahu terhadap pertanyaan Rasul. Jadi Ali menjawab. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama nufusuna, innama hanya saja nufusuna, jiwa-jiwa kami biyadillah, tergantung kekuasaan Allah. Jadi saya ini apa katanya Allah? Ya ini kayaknya pasrah begitu loh sama Allah. Fa idza syaa, apabila menginginkan siapa Allah, ayyab'atsana, untuk membangunkan kami, ba'atsana, bakal bangun kami. Jadi didatengin nama Nabi. Setelah itu ditanya sudah sholat belum? Kata siapa? Sayyidina Ali, saya ini apa katanya Allah? Kalau kata Allah saya bangun, ya saya bangun. Kalau kata Allah gak bangun, saya gak bakal bangun. Nah itu. Qala
Mengatakan siapa Ali? Faraja, maka pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yurji, dan tidak menjawab ilayya kepada saya. Walam yurji, dan tidak menjawab siapa Nabi ilayya kepada saya al-kalama, terhadap ucapan saya. Nah, jadi Nabi itu di saat Ali itu menjawab begitu, lah ini nanti buat ini masil nih, santri itu. Jadi di saat gurunya ngomong, didengerin, bukan malah ngejawab. Ini malah Nabi nih. Di saat Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, sudah salat belum? Sayyidina Ali ngomong, saya apa? Katanya Allah. Kalau saya waktunya bangun, dibangunin sama Allah, ya bangun. Kalau enggak, ya enggak. Maka apa? Nabi gak menjawab. Didiamin sama Nabi itu. Didiamin sama Nabi itu. Nah ini etika, ini bagian dari etika. Kalau berkata siapa Ali, fasami'tu, maka mendengar siapa saya kepada Nabi, hina wali, tatkala membalikkan badannya. Nah, ditinggal, tidak dijawab sama Nabi, Nabi membalikkan badannya. Nabi, siapa Sayyidina Ali mendengar ada satu kalimat, yaqulu, bersabda siapa Nabi, wadaraba, dan kemudian memukul biyadihi, dengan tangannya, ala fahdaihi, terhadap pahanya. Jadi kira-kira baliknya sambil begini Nabi itu. Apa yang disampaikan Nabi? Nabi membaca ayat Quran. Apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa kana, dan ada al insanu, siapa manusia, aktsara, yaitu sangat banyak, syai'in, sesuatu, apa? Jadalah, membantahnya. Ini santri kurang ajar itu. Kalau ditanya sama gurunya masih jawab aja. Makanya kalau ulama-ulama dulu nih, ulama-ulama sepuh, di depan kiai, natap mukanya aja berani, bos. Iya kan Mas ya? Iya. Dia kalau ditanya, enggak kayak orang pinter. Nah sekarang kan baru ilmunya tengil begitu, udah kayak paling pinter aja itu mah. Nah itu akhlak buat kita itu. Pada guru, kepada kedua orang tua. Ini kan urusannya urusan anak dengan orang tua ini. Coba dah anaknya Kang Teddy sekarang, anak kita nih, diomongin sama kita, "You lebih pintar dari kita, bos." Makanya wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Nabi enggak membalas lagi apa yang diomongkan oleh Sayyidina Ali. Cuma dia berbalik sambil menepuk pahanya dengan tangannya sambil membaca ayat wa kanal insan wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Artinya apa? Jengkel itu Nabi. Memang manusia kalau dibilangin begitu kira-kira. Apa namanya? Kalau dibilangin apa itu? Ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Apa kalau bahasa sininya apa? Ngeyel. Ngeyel ya, ngeyel. Iya, kepala batu, ngeyel. Dibilangin ngeyel. Ini ayat Quran, bos. Jadi kalau kita ngeyel, ya memang begitu katanya. Berarti Sayyidina Ali ngeyel itu ya? Iya. Iya. Ngeyel. Walaupun Sayyidina Ali ini sebelumnya kita obrolin di sini, Sayyidina Ali itu punya lakop babul ilmi dan lain semacamnya. Punya salah juga, bos. Namanya manusia, bos. Tapi pelajaran nih buat kita, minimal kita sama orang tua kita jangan pernah ngeyel. Karena itu keren banget tuh di Quran itu. Keras banget. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Sama orang tua begini aja itu kan nggak boleh. Kalau bahasa sini apa sih? Kalau orang rumah ngecetnya, ngecet namanya. Cong, apa? Ke pasar, Cong. Apa? Beli garam. Hah? Itu aja nggak boleh itu. Apalagi, tunggulah Bu, masih main Mobile Legend nih. Itu Quran itu. Tapi kan kita sendiri nggak ngamalin itu, bos. Ayo, pernah nggak di sini? Kita yang kumpul nih, pernah nggak? Selama hidupnya tidak pernah membantah sama orang tua. Pasti pernah kita melakukan bantahan sama orang tua. Loh, yang bahaya itu kan beginilah, contoh kayak Mas Masil nih. Contoh. Bapaknya Mas Masil ini nggak kuliah. Kalau nggak keliru lulusan pesantren juga, tapi kuliah tidak.
Bahasa Inggris kagak bisa dia. Apalagi kayak sekarang urusan kayak begini nih, media-media sosial kagak bisa. Suatu ketika tanya nih bapaknya Mas Sil, itu gimana kalau gini? Oh begini Pak, kalau ini begini, itu nggak boleh itu. Walaupun ngasih tahu, ngasih taunya harus dengan kaulang karima. Wa kullahuma kaulang karima. Niki Pak, kalau ini begini, kalau ini begini. Enggak, kalau ini begini, gimana sih Bapak sih? Makanya sekolah. Kan nggak boleh itu. Itu, makanya wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu loh. Jadi sampai seperti itu. Ini surah Al-Kahfi ayat 54. Rawahu meriwayatkan kepada hadis ini Hakimun, siapa Imam Hakim bin Hakim putranya Hakim bin Ibad putranya Ibad bin Hanif putranya Hanif, wa Sholeh bin Kaisan dan Sholeh putranya Kaisan, wa Syu'aib bin Hamzah dan Syu'aib putranya Hamzah. Wan nasu Aniz Zuhri. Wan nasu adapun manusia yang meriwayatkan yang lain. Artinya an-nasu maksudnya di sini adalah perawi yang lain. Aniz Zuhri dari Imam Zuhri. Akhrajahu mengeluarkan kepada hadis ini atau meriwayatkan kepada hadis ini Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, an Qutaibah dari Qutaibah bin Sa'id putranya Sa'id. Itulah kira-kira ya. Jadi Sayyidina Ali ini pernah ngeyel juga katanya. Ustaz Ujang ngeyel juga nih, didatengin. Sudah salat Le? Saya ini tergantung Allah, biadillah, atas kuasanya Allah. Kalau katanya Allah bangun, kalau nggak bangun, nggak bangun. Kalau dibangunin, Allah saya bangun. Tapi kalau nggak dibangunin, Allah saya nggak bangun katanya. Jadi ngeyel, didatengin ngeyel. Itu kan niat Rasulullah itu kan. Itu niat itu. Datang sampai ke depan pintunya berdiri ditanya, malah dijawab begitu. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian balik arah. Tangannya digepukkan ke pahanya. Itu tandanya Rasulullah jengkel sampai membaca ayat ini, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Itu yang dibaca. Wa kana dan ada siapa Ali ridwanullah, yaitu paling istiqomahnya Allah kepada Allah alaihi terhadap Ali wasallam alal aurat untuk membaca wirid, wa muwadziban dan berpetualang, walil azwat munahiban dan untuk menambah perilaku spiritualnya. Padahal Ali ini sudah orang yang sangat istiqomah. Iya kan? Orang yang sudah istiqomah begitu itu. Apalagi kayak kita bos. Iya. Waqat qila dan sungguh dikatakan inna tasawwuf, sesungguhnya tasawuf. Ar-rughbatu ialah pengharapan ilal mahbub terhadap yang dicintai, fidarkil matlubi dalam memperoleh pencarian itu. Jadi tasawuf itu kata salah satu ulama adalah sebuah harapan kita terhadap yang dicintai kita. Maka kalimatnya di sini al-mahbub. Jadi kalau kita itu mau melakukan perilaku spiritualistik, maka kita harus terbangun dulu rasa sayangnya kita kepada Allah. Kalau nggak sayang, Allah nggak bisa bos ngobrol lama itu bos. Sampean nih, ayo Mas Iqbal, kalau 2 jam nih suruh baca Quran terus tuh, kuat nggak Mas? Nggak kuat. Kenapa? Karena belum ada rasa cinta yang begitu tinggi kepada Allah. Tapi kalau cintanya begitu tinggi pada Allah, maka kita kuat itu. Kayak sekarang nih, Arafah. Ya kan? Ini kan waktu mulia hari ini nih. Arafah ini mulia. Orang aja wukuf di sono nggak boleh pakai kain yang ada apa ini namanya jahitannya, nggak boleh. Dia pakai 2 lapis, satunya nutupin aurat, satunya dibuat selendang. Kalau laki-laki itu, artinya apa? Bahwa kita akan mati satu itu. Iya kan? Pakai kain kafan kita. Itu kan kain kafan itu sebenarnya. Yang dibilang kain ihram kita itu. Kan kain kafan, bos. Satu. Yang kedua, wukuf. Wukuf itu kan diem di Arafah itu. Kenapa kok diem di Arafah? Di Arafah itu tempat Nabi khutbah terakhir kali di situ. Khutbah terakhir kali di situ.
Jadi itu namanya Arafah, itu namanya nama sebuah gunung sebenarnya. Nama sebuah gunung itu. Ya. Jadi nama sebuah gunung di saat Nabi pertama kali terakhir kali Nabi itu berkhutbah, menyampaikan khutbah kepada para umatnya. Hari Arafah itu hari yang baik itu. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Enggak ada hari yang lain itu Arafah itu. Yang ada itu tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai ada hadis ya kan, orang yang puasa bulan Arafah, orang yang puasa di bulan Arafah itu nanti akan diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun akan datang. Itu kalau orang awam yang puasa kemudian dikasih dalil itu maksiat melulu itu tahun berikutnya itu kan diampuni duluan itu dosanya. Loh, itu kalau disampaikan secara tekstual kan bahaya, guys. Nih, kalau puasa di Arafah nih, 1 tahun sebelumnya kamu diampuni dosanya, dan 1 tahun berikutnya juga diampuni dosanya. Kan begitu hadis sahihnya itu kan. Nah, itu kalau kita sampaikan secara tekstual bahaya itu. Oh, kalau begitu dosa saya yang sebelumnya udah diampunin, yuladu alal fitrah lagi saya ini, Mak. Iya kan? Yuladu alal fitrah lagi saya ini. Berarti tahun akan datang walaupun banyak dosa, saya ini nggak apa-apa karena diampuni sudah dosanya. Nah, itu artinya apa? Bahwa di hari Arafah itu memang hari yang baik, hari yang mulia. Sebenarnya itu motivasi supaya kita itu puasa, tapi itu sunnah. Gitu loh, nggak wajib. Jadi nggak puasa ya nggak apa-apa. Gitu loh. Nah, Arafah itu kan orang diem di situ itu. Dari kapan diemnya? Dari ba'da zuhur itu di situ itu. Sampai nanti terbit fajar itu. Tanggal 9 sampai masuk tanggal 10 itu. Nah, itu makanya kemudian kalau di pesantren-pesantren itu, saya dulu waktu di pondok, kalau hari Arafah itu, pagi jam 7 itu sudah harus kumpul di masjid. Baca apa? Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian banyak aurat-aurat yang lain yang dibaca. Sampai kapan itu? Sampai asar. Saya dulu begitu itu. Selain suruh i'tikaf di masjid, karena semua ini kan ardullah. Tidak hanya di sana yang ardullah, di sini kan juga ardullah. Nah, diperbanyak zikir juga. Kenapa suruh baca surah Al-Ikhlas itu 1000 kali? Karena Al-Ikhlas itu adalah surah yang memang tidak ada kepentingan apapun dengan kita. Itu di situ hanya menceritakan tentang tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya surahnya Al-Ikhlas namanya. Kalau kita kan belum Al-Ikhlas kita. Yang tadi itu urusan tanah aja kita. Yang jelas maklarnya jelas berapa persen kan kita. Jadi kayak gitu. Jadi itu sahabat-sahabat sekalian, kesimpulannya dari apa yang kita baca hadis ini, pertama, bahwa Nabi memiliki kepedulian yang tinggi kepada keluarganya, sampai didatengin itu Siti Fatimah, didatengin dengan Ali, didatengin, ditanyain terkait dengan sholat, karena pentingnya sholat malam. Makanya kalau di Quran itu kan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu penting tuh sholat malam. Cuma kan kadang malas kalau mau sholat malam, Mas. Coba kalau main handphone malam itu sampai subuh gak kerasa itu. Sholat itu 2 jam aja udah kerasa bener itu. Apalagi mau berdiri itu, capek bener itu. Iya. Dingin lagi. Ke kamar mandi cuma kencing doang, habis itu udah balik lagi ke tempat tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini pelajaran bahwa kita itu ngeyel itu gak boleh. Ini dicontohkan bahwa Ali itu pernah melakukan pengeyelan kepada Nabi. Maka sampai dibaca oleh Nabi ayatnya wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Gitu loh. Jadi ngeyel nggak boleh. Jadi kalau ditanya sama orang tua ya sudah, diem, nggak usah lebih pintar dari orang tuanya. Walaupun misal orang tuanya itu
nggak tahu apa-apa. Misal, nah kayak Mas Iqbal, Mas Harfi, kita nih, S1 ini kan, keren. Sarjana pendidikan, keren kita. Sarjana teknik, keren. Orang tua kita cuma lulusan SD. Sebenarnya yang keren itu siapa? Orang tuanya yang keren, bos. Karena orang tuanya mampu menghantarkan anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Kan yang bahaya takut kita sudah diantarkan sama orang tua kita sampai S1, anak kita gak ada yang S1, kan cilaka itu. Makanya itu, orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menghantarkan anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Kakak yang hebat adalah yang mampu mengantarkan adiknya lebih hebat dibanding kakaknya. Guru yang hebat yang mampu mengantarkan muridnya lebih hebat dari gurunya. Makanya yang paling hebat itu guru-guru kayak beliau nih, Ustaz Ujang. Yang kalau di kampung ngajarin ini alif, ini ba, ini ta. Setelah itu muridnya pinter tuh, S1, S2, S3, S4, S ting-ting, S lilin, S tung-tung, ya kan? Pulang lupa itu sama yang ngajarin alif-alifan. Padahal dia tidak bakal ada SS-nya itu kalau nggak ada alif-alifan itu. Makanya inget tuh anak-anak santri kemarin waktu pulang dari sini, saya ingetin, kamu pulang dari sini habis hari raya ini pulang, cium tangan orang tuamu, bapak ibumu, habis itu kamu samperin gurumu yang ngajar alif ba ta sa itu. Itu yang saya suruh samperin dulu itu. Karena hari ini banyak orang yang melupakan itu. Ya enggak, Mas? Pulang dari pesantren kadang kakak enggak uber apa namanya? Enggak mikir mau datang ke guru itu. Ya enggak? Iya. Karena dianggapnya, oh saya ini sudah baca Fathul Mu'in saya. Ya guru saya masih alif-alifan doang. Nah, setelah pulang lagi kadang karena sudah dianggap alumni pesantren, keren. Itu kadang ngajarin sama gurunya itu. Gurunya ngomong itu udah salah itu Pak Guru, begini Pak Guru, begitu kadang itu. Ada yang begitu itu kadang. Nah itulah butuhnya adab, akhlak ya, tata krama itu harus dijaga. Jadi kita gak boleh jadi orang ngeyel. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa kita itu harus pertama belajar mencintai Allah dulu. Bagaimana cara mencintainya Allah? Maka kita itu harus mikirin betapa hebatnya itu Allah. Mikirin pertama kita pikir itu nikmatnya Allah. Nikmat Allah itu kita pikir. Yang kedua, keagungan Allah kita pikir. Itu, insya Allah dengan itu kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin. Jelas suratul mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.